Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, pastinya bersuka cita. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, baik melalui YouTube maupun yang mendengarkan Sejahtera FM. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita akan membaca firman yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai dengan yang ke-16. 1, 2, 3. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Inilah sukacita kami kepadamu Tuhan. Kami senantiasa mengasihi-Mu karena kasih-Mu terlebih dahulu mengasihi kami. Begitu besar kasih-Mu atas dunia ini sehingga kami yang percaya Tuhan mendapatkan keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, karena pertolongan kami datang daripadamu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dan kami agungkan. Kami siapkan hati kami untuk memuji membesarkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuliakan nama Tuhan bersama saya. Katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebab setiap hari kita mengecap dan merasakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau dahsyat dalam hidup kami Yesus. Dan pagi hari ini kami memuji meninggikan nama-Mu. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya percaya bahwa setiap kita saat ini merasakan kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dengan mantap katakan, kecaplah. Yes. Kebaikan yang tidak pernah putus dalam hidup kita. Haleluya. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat
sorak-sorai paling mantap buat Allah kita. Bahwa tidak pernah sekalipun ditinggalkannya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari. Come on. Dengan sorak-sorai memuji. Yes. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Saya percaya dimanapun saat ini Anda menyaksikan siaran streaming ini, kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Allah Tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Mari yang merasakan kasih Tuhan katakan, kasih Allah dahsyat. Rahmatnya pun tak berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia
secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi bangsa kami. Matamu tertuju atas Indonesia. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang telah berjalan, yang saat ini masuk dalam tahap kedua, dan sebentar lagi tahap ketiga. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat bagi para pelaksana program vaksinasi ini, Tuhan. Biarlah melalui apapun yang kami lakukan, Bapa, melalui program vaksinasi ini, badai COVID-19 boleh berlalu, Tuhan. Kami bawa juga Tuhan Yesus untuk para pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta wakilnya. Kau memberkati setiap para kepala daerah, baik yang ada di provinsi maupun di kota, kabupaten. Kami berdoa juga Tuhan untuk gerejamu, gereja GPI Diaspora Sejahtera di usianya yang ke-25 tahun ini. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu, penyertaan atas gereja kami, Tuhan. Sehingga gereja kami boleh berbuah dan berdampak bagi bangsa ini, bagi kota ini. Memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Sudi Dharma beserta Ibu. Kami berdoa kiranya Kau memberikan pemulihan kesehatan atas hamba-Mu ini, Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa gelap yang mau mengintimidasi hamba-Mu ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Sebab roh yang ada di dalam hamba-Mu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kau memberkati Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Erlangga Dharma, para pejabat, para penatua, para staf gembala, para diakan, setiap jemaat-Mu yang melayani Engkau. Jangan sampai kami tertolak dari hadapan-Mu. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, yang berbuah, yang berakar di dalam Engkau. Kami berdoa juga untuk umat-Mu saat ini yang sedang mengikuti ibadah baik secara ragawi maupun online. Mereka yang sedang beribadah melalui YouTube atau radio 107,3 Sejahtera FM. Kami berdoa biarlah lawatan-Mu terjadi, Bapa. Jarak tidak membatasi kami untuk beribadah kepada-Mu, Bapa. Biarlah semakin hari iman kami semakin teguh. Apabila ada umat-Mu yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan bolehlah belas kasihan memberikan kesembuhan bagi kami, Bapa. Apabila kami ada yang punya persoalan, apapun persoalan kami percaya Engkau melanjutkan karya-Mu dalam hidup kami, supaya iman kami semakin sempurna terhadap Engkau, Bapa. Berdoa untuk NICC, Bapa. Kami percaya NICC pasti jadi, mencukupkan dana yang dibutuhkannya, Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami angkat persembahan kami kepada-Mu, Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah apa yang kami tabur, Tuhan, Engkau memberkati taburan kami dengan penuh sukacita, Bapa. Karena kami mau menabur, karena kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami menabur karena kami sudah diberkati, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Siapkan hati kami untuk terima firman-Mu, dan doa yang ini kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap
jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Demikian pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu hidup kami, hidup yang menyenangkan hati-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti, tuntun langkah-langkah kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar sungguh segala keberadaan kami, aktivitas kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal selamanya. Karena Engkau hadir dalam tengah-tengah ibadah kami, baik kami yang ibadah ragawi maupun ibadah online saat ini. Karena kami semua membutuhkan Engkau Tuhan. Engkaulah perlindungan kami yang sempurna. Karena bagi kami tidak ada nama lain, tidak ada tempat lain di mana kami dapat datang dan berseru, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua berkata amin. Silakan duduk, mari saya sambut firman Tuhan dengan sorak-sorai sukacita. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, izinkan saya duduk untuk bisa menyampaikan dengan lebih baik. Karena terus terang, kesehatan saya masih belum pulih 100%. Sejak Oktober tahun lalu, waktu saya mengalami vertigo, sampai dengan hari ini masih turun naik. Ya, turun naik dan belum pulih sungguh-sungguh.
Namun oleh karena pertolongan Tuhan, sekalipun kelemahan tubuh ini, namun Tuhan terus membuat roh tetap menyala-nyala. Mari berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kemarin di doa puasa, saya menyampaikan tentang hidup itu adalah pilihan. Karena Tuhan sebenarnya sekalipun memberi kesempatan kita memilih, namun Tuhan mendorong kita, mengajari pada kita supaya kita memilih kehidupan. Bukan binasa, bukan kematian. Milih keberhasilan, bukan kegagalan. Milih selamat, bukan yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan punya maksud ketika kita memilih apa yang dianjurkan oleh Tuhan, Tuhan akan menjadi lebih dekat dengan kita. Menjadikan kita lebih dekat, kita lebih mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Yang ujungnya adalah Tuhan menghendaki supaya manusia rohani ini menjadi prioritas. Manusia batiniah ini menjadi prioritas. Karena kemarin dalam poinnya saya sampaikan kalau sungguh-sungguh kita mengutamakan manusia rohani. Segala sesuatu kita utamakan adalah manusia batiniah. Maka atmosfer yang kita miliki yaitu kekuatan kemenangan sebagai manusia rohani, maka segala sesuatu yang jasmani itu akan selesai. Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan saudara lakukan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, karena sungguh manusia rohani itulah menjadi puncak, menjadi tujuan akhir dari kehidupan ini. Termasuk ketika dia datang, lahir, dan akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Pengorbanan itu tujuan utama, tujuan akhirnya adalah pengudusan. Demikian juga saudara dan saya dipanggil itu adalah untuk dikuduskan. Jadi saudara, pada saat kita sedang melakukan kenajisan, dosa, jauh dari Tuhan, dia sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya. Dengan cara dia menanggung segala dosa pelanggaran kita, kelemahan kita. Dengan cara dia persembahkan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Untuk memberikan kepada saudara dan saya yang binasa itu menjadi hidup dan bahkan menerima hidup yang kekal. Itulah target utama, rancangan Tuhan yang utama yang harus kita miliki. Nah sekarang saudaraku, saya akan melanjutkan hal itu. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. 13 sampai dengan yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan semua kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Semua kita berkata, amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, karya salib sudah paripurna. Sudah dinyatakan dengan sempurna. Tinggal bagaimana kita menerimanya. Maka tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah memperoleh pengudusan. Mengapa saya pakai kata memperoleh? Karena segala sesuatu telah Tuhan sediakan. Tinggal saudara dan saya mau berupaya untuk memperoleh atau tidak. Segala sesuatu yang terbaik telah Tuhan sediakan. Sehingga adalah kewajiban kita untuk memperolehnya. Ketika kita sudah memilih kehidupan, bukan kematian. Kita memilih keberhasilan, bukan kegagalan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi masalahnya adalah sekarang, apa yang kita kerjakan setelah pengorbanannya itu terjadi di atas kayu salib? Apa? Kehidupan kita ini harus dimotori, harus digerakkan oleh apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bagian akhir dari pelayanannya di atas muka bumi adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Pertanyaan bagi saudara dan saya adalah apa yang harus kita kerjakan? Jelas menjadi percaya kepada Dia, jelas kita lahir baru, ya, dan kemudian untuk menerima karya itu, makna daripada kematian Yesus di atas kayu salib. Itu yang kita kerjakan. Jadi manusia rohani harus diutamakan daripada manusia lahiriah. Manusia batiniah harus diutamakan. Pekerjaan-pekerjaan rohani, pekerjaan-pekerjaan batiniah harus diutamakan dari hal-hal yang lahiriah. Saudara yang kasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, kalau hal-hal yang rohaniah sudah beres, hubungan saudara dengan Tuhan sudah beres, hubungan saudara dengan sesama sudah beres, pastikan segala sesuatu yang apa yang sudah kerjakan, bisnis saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pasti Tuhan bereskan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Jadi ini masalah utamanya adalah apa yang harus kita kerjakan. Karena apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sebagaimana apa yang dinyatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Inilah yang harus kita kerjakan. Ya. Untuk supaya sungguh-sungguh waktu-waktu yang ada kita pakai untuk sesuatu yang rohani, yang lebih utama. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan apa? Melihat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mengapain menjadi perlu untuk kita renungkan pagi hari ini, hari-hari ini? Tuhan mengizinkan terjadinya pandemi. Dibatasi semua ruang gerak, dibatasi semua aktivitas.
Dibatasi semua pekerjaan, bisnis dibatasi, ibadah pun dibatasi. Agar supaya kita mengerti, mereset kembali kehidupan kita untuk lebih mengutamakan hal-hal yang rohani. Berhenti untuk mengejar hal-hal yang duniawi. Berhenti untuk mengejar keinginan-keinginan duniawi. Hari-hari ini di akhir zaman pekerjaan iblis semakin meningkat. Bukan saja 2 kali lipat, tapi berlipat-lipat. Ada hamba Tuhan mengatakan berlipat-lipat ganda pekerjaan iblis hari-hari ini. Menyeret, memasang jaring, ya, memasang perangkap dan lain sebagainya. Untuk supaya khususnya anak-anak Tuhan jatuh, terjerumus, terseret arus dunia. Sehingga kita harus kembali saat ini, riset kembali. Utamakan yang rohani. Utamakan yang manusia batiniah dulu. Sebab itulah yang membawa saudara dan saya masuk pada kekekalan. Mari yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya katakan bahwa tujuan daripada saudara mesti lahir baru seperti dikatakan pembacaan tadi. Kita dilahirkan kembali bukan dari barang yang fana, tapi dari firman Allah. Tujuannya apa? Tujuan akhirnya adalah pengudusan. Sama dengan tujuan akhir daripada kematian Yesus di atas kayu salib. Adalah pengudusan bagi umatnya. Sama. Jadi kita harus memasang frekuensi yang sama dengan Tuhan. Memiliki pikiran-pikiran yang sama dengan Tuhan. Jangan terus kejar ambisimu. Jangan terus kejar keinginan-keinginan duniawimu. Ya, saudaraku, satu saat Tuhan memang beri kesempatan kita untuk bergerak ke sana, bergerak ke sini. Menginginkan ini, untuk beli ini, melakukan ini. Luar biasa, sudah sejauh ini luar biasa. Inilah hari di masa-masa pandemi. Saudara dan saya riset kembali kehidupanmu. Kejar hal-hal yang rohani. Kejar perkara-perkara yang di atas. Kejar perkara-perkara ilahi. Bukan lagi mengejar hal-hal yang duniawi. Yang setuju pasti berkata amin dan berikan tepuk tangan. Haleluya. Hal itu selaras dengan maksud dan tujuan apa yang ditulis Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 26 dan 27. Dikatakan di situ untuk menguduskannya sesudah menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Apa tujuannya? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus, tidak bercela. Ini tujuan hidup, ini tujuan Injil. Ini tujuan Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Kalau kemudian tanya, bagaimana Pak dengan sekolah kami? Bagaimana Pak dengan pekerjaan kami? Bagaimana Pak dengan bisnis kami? Bagaimana Pak dengan cita-cita kami? Enggak ada masalah, boleh saudara meraih bintang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan akan bekerja menopang saudara. Saudara tidak akan bekerja sendiri ketika saudara mengutamakan Tuhan, mengutamakan hal yang rohani. Amin. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang percaya saja beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku sebagaimana ditulis tadi sudah kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 13, di situ dikatakan ya supaya kita sungguh-sungguh dikatakan bisa baca ulang. Sebab itu siapkanlah akal budimu, samakan frekuensimu dengan Tuhan. Apa sih jadi rencana Tuhan? Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang mau dan siap untuk menyamakan frekuensi, siap sedia dengan akal budimu, katakan amin dan beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkanlah akal budimu. Yaitu dengan apa? Memanfaatkan. Bagaimana Pak caranya? Memanfaatkan kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Artinya pengertiannya apa? Sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, kita lakukan. Sesuatu yang tidak mungkin tetap kita menaruh pengharapan kepada Tuhan.
Karena apa? Dalam kasih karunia-Nya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mau seburuk apa kelakuanmu hari ini, kenajisanmu, kesalahanmu, pelanggaranmu, ketika engkau memanfaatkan kasih karunia, Tuhan bisa seperti seorang kusta yang kemudian bukan saja sekedar disembuhkan, tapi ditahirkan. Pengertian sembuh dengan tahir itu beda. Sembuh itu cuma fisik. Tapi kalau sudah tahir, tubuh, jiwa, roh diterima oleh Tuhan. Berikan kembali tepuk tangan saudara. Haleluya. Jadi manfaatkan kasih karunia Tuhan. Jangan disalahgunakan. Karena saya tadi mengatakan, sejelek apa, senajis apa, sekotor apa keadaanmu. Kalau kau sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosamu. Yang saya maksud menyalahgunakan kasih karunia, jangan kemudian salah atau melakukan dosa dan dosa lagi. Tapi manfaatkan itu. Ya, jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan. Karena apa? Kita ini harus pada target yang sama dengan Tuhan. Pada tujuan akhir yang sama dengan Tuhan. Untuk semua gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yang siap katakan amin. Kembali berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih dari itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara dengan cara apa kasih karunia itu? Lebih fokus, lebih rajin. Lebih sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Dalam berdoa, dalam beribadah, dalam melayani. Sungguh-sungguh, lebih tulus, tidak ada pamrih apapun juga. Mungkin hal yang kecil yang sudah kerjakan, tapi engkau sertai dengan kasih yang besar. Ada perkara yang luar biasa akan terjadi. Mungkin sesuatu yang kecil yang kau berikan kepada seseorang, tapi disertai dengan kasih yang besar. Akan melibatkan Tuhan untuk orang tersebut. Bahkan saudara pun dikenan oleh Tuhan. Yang percaya mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi melalui kasih karunia kita menjadi lebih rajin, lebih sungguh-sungguh, lebih fokus. Ditambah dengan tetap kerendahan hati. Dalam perikop yang kita baca dalam 1 Petrus tadi adalah bahwa kita ini di hadapan Tuhan itu sama kedudukannya. Sama untuk apa? Untuk dihakimi. Jadi saudara tidak ada hak untuk menghakimi. Hari-hari ini berhenti menghakimi orang. Menyalahkan orang. Itu artinya membenarkan diri sendiri. Bahkan saudara mendahului Tuhan menghakimi seseorang. Kerendahan hati disertai dengan jangan menghakimi. Ya, karena apa? Ada tugas kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Berita dan kabar baik Injil Kerajaan Surga harus terpancar dari kehidupan kita. Kita beritakan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang setuju berikan sorak-sorai lagi bagi Tuhan. Haleluya. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti apa yang ditulis dalam bacaan tadi 1 Petrus 1 pada ayat 17, 19, ya tidak usah kita, atau mungkin ya, di depan ada. Dan jika kamu menyebut dirinya Bapa, yaitu Dia yang akan memandang muka, yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu numpang di dunia ini. Kita nggak ada hak menghakimi orang, nggak ada hak. Mengingatkan bisa, ya, mendorong bisa, menyemangati bisa, tapi menyalahkan, menghakimi tidak bisa. Itu haknya Tuhan. Ingat ini adalah rangka menjaga pengudusan, dalam rangka memperoleh pengudusan yang dikaryakan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan demikian saudaraku pada ayat yang 21, tolong lompat 21. So, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Pekerjaan, sekolah, keluarga, bisnis, kegiatan, apapun juga, lakukan itu dengan iman. Dengan pengharapan yang tertuju pada Yesus Kristus. Bukan untuk ambisimu, bukan untuk kepentinganmu, tapi untuk kerajaan Allah, tetapi hanya untuk kemuliaan Allah. Percayalah kalau ini yang kita lakukan,
Tuhan tidak akan pernah membuat saudara sendiri. Tuhan akan turut bekerja. Tuhan akan terlibat di dalamnya. Karena Tuhan punya kepentingan, yaitu kemuliaan yang semakin semarak melalui kehidupan saudara, melalui kehidupan gerejanya, untuk kota dan untuk bangsa ini. Amin. Ini yang sedang Tuhan kerjakan, yang Tuhan inginkan. Makanya jangan sampai saudaraku menunda-nunda lagi. Masih juga nanti, jangan sekarang lah. Nanti Natal sajalah saya akan mulai mikirkan gereja, mulai mikirkan rohani. Nah yang sekarang ini jangan dulu lah. Kalau begitu PSBB akan diperpanjang. PPKM akan diperpanjang. Ini hari PPKM sudah jilid keempat. Tuhan akan memperpanjang masa pandemi. Tapi kalau melihat saudara dan saya, gereja Tuhan mulai mengutamakan perkara-perkara di atas. Perkara-perkara rohani lebih diutamakan, lebih dikejar. Pengudusan lebih dikejar. Saya percaya seketika pandemi akan berhenti. Yang percaya berikan tepuk tangan. Jangan membuat Tuhan memakai aparat memperpanjang PPKM. Memperpanjang PSBB. Saudara yang dikasih Tuhan, coba perhatikan statistik masih terus naik. Sekarang sudah mencapai 1,2 sekian. Setiap hari itu rata-rata 6.000 orang yang terpapar. Sekalipun ditututi 6.300 sekian yang hari kemarin, tapi yang sembuh memang 6.200, jadi dekat. Jadi keluar masuk kira-kira sama kira-kira. Keluar masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Ya. Mari kita mulai dari sekarang. Dan saya ingin katakan pada saudara, dengan taat. Karena apa? Yesus itu yang memungkinkan saudara masuk ke dalam bait-Nya yang kudus. Masuk ke tempatnya yang maha kudus. Dapat berjumpa dengan Dia. Itu hanya karena Yesus. Maka taatlah kepada Dia. Setialah kepada Dia. Tinggikan nama Dia. Mazmurkan nama Dia. Yang setuju saya dengan penuh sukacita akan bertepuk tangan. Pada ayat 24 dikatakan dengan sangat jelas di sana. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Itu kehidupan kita manusia. Mumpung kita masih hidup. Mumpung belum gugur bunganya. Mumpung rumputnya belum kering. Kita manfaatkan hari-hari ini. Kalau dalam balapan Formula 1 gitu, saudara boleh saat ini nyalip di tikungan. Mendahului yang lain. Untuk pelebaran kerajaan Allah. Untuk hal-hal yang rohani. Untuk hal-hal yang perkara di atas. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena dengan demikian ayat 25 memberikan kejelasan pada kita. Ketika saudara hidupi dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Mengutamakan yang rohani, mengutamakan yang manusia batiniah. Mengejar kerajaan sorga. Iman dan pengharapan tertuju kepada Allah. Terus mengerjakan apa yang menjadi tugas-tugas yang menjadi bagian kita. Supaya Tuhan juga mengerjakan bagiannya. Saudaraku, itu apa yang disebut dengan demikian. Tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara menghidupi Injil. Saudara menjalankan Injil. Saudara memberitakan Injil kerajaan surga. Percayalah, akan banyak orang akan lutut bertelut. Lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, utamakan apa yang rohani lebih utama daripada yang lain. Supaya dunia melihat, saudara sungguh-sungguh telah menjadi manusia baru. Karya, pasca karya salib Kristus, mengubah kehidupan saudara dan saya. Reasoning, alasan, argumen cukup kuat untuk meninggalkan cara lama, untuk mengejar cara-cara baru. Cukup kuat
saudara tidak akan pernah menjadi orang yang tertinggal. Saudara akan tetap menjadi orang yang terdepan. Amin. Mari kita lakukan. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami masalah, pergumulan berat, apakah keluarga, pribadi, pekerjaan, bisnis, ekonomi, tetap cari terlebih dahulu kerajaan Allah. Tinggikan, kejar hal-hal yang rohani. Pikirkan hal-hal, perkara-perkara yang di atas. Jangan kau kejar menyelesaikan sih. Apakah itu saya sebut? Apakah saudara sedang punya hutang? Jangan mengancam rumah saudara, mengancam kendaraan saudara, mengancam hak milik saudara. Tetap utamakan cari Tuhan. Utamakan manusia rohani, benahi. Karena di alam roh, segala sesuatu yang rohani beres. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Mari tepuk tangan panjang bagi Tuhan Yesus Kristus. Pujian akan dinaikkan oleh pemuji, dan mari saya undang saudara semua bangkit berdiri sekali lagi dengan penuh sukacita. Haleluya. Pastikan bahwa saudara pulang dari tempat ini. Demikian juga bagi saudara yang mengikuti ibadah online. Setelah detik doa berkat dinaikkan, saudara berkata pada Tuhan, aku mau kejar Engkau Tuhan. Aku mau kejar kehidupan rohani lebih daripada segalanya. Karena itulah yang utama. Karena itulah target daripada kematianmu di atas kayu salib. Itu juga yang harus menjadi target keberadaan kami sebagai manusia baru. Haleluya. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama. Mari sekali lagi katakan, ku mau selalu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekarang mari Paskah 2021 yang dirayakan di tengah pandemi, jadikan itu tonggak kebangkitan kita untuk lebih mengutamakan perkara rohani daripada jasmani, daripada duniawi, untuk mulai memikirkan perkara di atas daripada perkara di bawah. Jadikan Paskah 2021 tonggak perubahan, tonggak kebangkitan kita, tonggak kita untuk sungguh-sungguh lebih mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Termasuk bagi setiap saudara yang sedang dalam pergumulan berat, ubah cara hidupmu. Seperti apa yang dikatakan ayat 18 itu. Cara hidupmu telah ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Ubah cara hidup itu dengan sungguh-sungguh jelas. Jangan lagi engkau lakukan cara-cara yang lama. Karena Tuhan menghendaki segala sesuatu baik. Milik kepunyaannya berhasil. Milik kepunyaannya tidak ada yang tersandung.
milik kepunyaannya saudara dan saya. Semuanya jadi contoh, jadi teladan, jadi berkat bagi kota dan bangsa ini. Mari buka dua tangan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan sedang bekerja untuk menggenapi segala rancangan dan kehendak-Nya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Agar sungguh-sungguh saudara dan saya mempersiapkan akal budi kita sefrekuensi dengan pikiran Tuhan. Supaya sungguh kasih dan anugerahnya semakin lebih nyata dalam kehidupan saudara hari-hari ke depan ini. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara mulai hari ini, pekerjaan saudara, sekolah anak-anak saudara, bisnis saudara, apapun yang engkau kerjakan, percayalah Tuhan membuat engkau semua berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jangan lewatkan program interaktif di 107,3 Radio Sejahtera FM, Klinik Sejahtera, di hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama Dr. Gigi Beni Andoko Wibisono, spesialis bedah mulut, yang akan membahas topik bahaya karang gigi jika dibiarkan menumpuk. Simak juga perbincangan kami di radio streaming www.sejahterafm.id. Sejahtera FM, mitra solusi keluarga. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di minggu ketiga bulan Maret ini. Jangan lupa bahwa setiap minggu ibadah anak DSCM Kids diadakan secara online melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera pukul 8 pagi dan Radio Sejahtera FM. Lomba foto ucapan syukur 25 tahun DSCM Malang masih terbuka. Caranya mudah. Bapak Ibu dapat mengupload foto keluarga, pasangan, atau teman-teman gereja, lalu memberi komentar tentang ucapan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dan pemeliharaannya yang sempurna. Bapak Ibu dapat mempostingnya di akun sosial media baik di Instagram atau Facebook. Namun, jangan lupa untuk men-tag dan menyebutkan @diasporasejahtera dengan #diasporasejahtera25. Ada 5 hadiah menarik bagi foto dan komentar terbaik dan menginspirasi kita untuk semakin berpusat pada Kristus. Ayo segera posting foto-foto Anda sampai 31 Maret 2021. Penyerahan anak akan dilakukan pada hari Minggu 28 Maret 2021 setelah ibadah pukul 9 pagi di Jalan Gajah Mada 18. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan diri dapat menghubungi Bapak PDP Yohanes Baktiar selama jam kerja. Paskah akan segera tiba. Pastikan kita menyiapkan diri dan memperhatikan jadwal ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah berikut ini. Link pendaftaran ibadah Paskah akan dibuka mulai minggu ini. Pastikan Bapak Ibu mendaftarkan diri jika berencana untuk mengikuti ibadah ragawi. Melalui kesempatan ini pula kami mengingatkan kegiatan sepekan yaitu MCB dan doa malam. Hari Rabu dan Kamis pukul 7 malam melalui YouTube, Facebook, dan Radio Sejahtera FM. Mari gunakan waktu yang ada untuk beribadah dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman dan kerabat kita. Hari Sabtu pada pukul 10 pagi ada doa puasa dan sore hari pukul 5 Diaspora Generation dilaksanakan secara online maupun ragawi. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang berencana mengikuti ibadah ragawi untuk melakukan
pendaftaran dan mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menuntun kita di dalam perjalanan kasih karunia-Nya sampai kita menjadi serupa dengan Dia. Soli Deo Gloria!